Perkenalkan, nama saya Rina Harmardani dengan NIM D22-2023-03673 dengan kelompok D2223. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Perkenalkan, nama saya Kanaya Putri Zaira dengan NIM D22-2023-03663. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 26 dan 27 Undang-Undang 1945. Pasal 26 ayat 1. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Pasal 26 ayat 2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan. Kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi. Hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27, 28 Undang-Undang 1945. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Hak dan kewajiban warga negara. 28 dan 30 Undang-Undang 1945. Pasal 28E ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 3 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hubungan warga negara dan negara. 1. Siapa warga negara? 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 5. Kemerdekaan memeluk agama. 5. Kemerdekaan memeluk agama. 6. Hak dan kewajiban pembelaan negara. 7. Hak mendapat pengajaran. 8. Kebudayaan nasional Indonesia. 9. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya, asas kewarganegaraan 1. Dari sisi kelahiran,
1. Ius soli, tempat kelahiran. Ius artinya hukum, adil, pedoman, soli solum sama dengan negara. Pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. 2. Ius sanguinis artinya keturunan, darah. Sanguinis artinya darah. Pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Asas kewarganegaraan 2. Sisi perkawinan 1. Asas kesatuan hukum didasarkan pada paradigma suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya, ikatan keluarga yang baik perlu mencerminkan adanya sesuatu kesatuan yang bulat. 2. Asas persamaan derajat. Suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan suatu kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri tetap kewarganegaraan asalnya. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan 1. Unsur darah keturunan atau ius sanguinis, kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, kalau orang dilahirkan dari orang tua yang ber-WN Indonesia, maka dengan sendirinya si anak WN Indonesia unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli, daerah tempat seseorang dilahirkan yang menentukan kewarganegaraannya. Artinya, kalau dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, maka dengan sendirinya menjadi WN Indonesia, kecuali anggota korps, diplomatik, dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Unsur perwarganegaraan atau naturalisasi. Syarat dan prosedur perwarganegaraan ini di berbagai negara dapat berbeda menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi dan situasi negara masing-masing. Perwarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan 2. Unsur kewarganegaraan atau naturalisasi pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Pewarganegaraan ini ada yang aktif. Seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Pewarganegaraan ini ada yang pasif. Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Unsur-unsur penentu kewarganegaraan 3. Problem status kewarganegaraan. Penduduk yang bukan berstatus warga negara di suatu negara dikenal dengan apartheid, bipartheid, dan multipartheid. Apartheid, istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan. Bipartheid, istilah untuk seseorang yang mempunyai status kewarganegaraan lengkap. Dwi kewarganegaraan. Multipartheid, istilah untuk seseorang yang mempunyai 2 atau lebih status.